Halo Tropos, selamat datang di SC, Sesi Cerdas Himatro. Kenalin, aku Stevi. Hari ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu penting, yaitu alumni kebanggaan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Beliau ini bukan hanya sekedar alumni nih, Tropos, tapi sukses membangun beberapa perusahaan sekaligus. Beberapa, berarti lebih dari satu nih, Tropos, yaitu ada PT Giga Prima Lestari, PT Queen Network Nusantara, serta PT Graha Script Infra Prima Nitropos. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang perjalanan bisnis dengan beliau nih, dengan tema Engineering to Entrepreneurship. Dari kampus ke dunia bisnis. Kita bakal membahas nih gimana pengalaman kuliah bisa jadi pijakan, tantangan awal membangun usaha, kemudian strategi yang sukses biar bisa bersaing di era yang saat ini lagi ketat-ketatnya nih persaingannya. Langsung saja kita ke tamu kita, Kak Suprianto. Tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita. Makasih ya Kak udah sempat menyempatkan waktunya untuk jadi bintang tamu dari SC. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak perjalanannya tadi ke kampus kita? Alhamdulillah lancar, penuh semangat untuk berbagi. Ada nostalgia nggak Kak dari zaman kuliah dulu? Ingat sih, gedungnya masih sama. Masih sama ya? Cuman agak elit sekarang. Kalau dulu tempat parkiran itu isinya cuma motor. Kalau sekarang udah banyak mobil kan, banyak mobil. Kan, gitu. Terus ya banyak lah, kalau dari ininya masih banyak yang sama ya, terkenang sih masa lalu, masa-masa perjuangan ya, masa-masa perjuangan, ya, masa perjuangan kita dulu kan. Kalau kuliah itu, kalau kuliah bisa diterima di kampus negeri itu merupakan suatu kebanggaan gitu kan ya Bang. Mungkin sampai sekarang kali ya. Iya, gitu. Karena lewat tes juga kan ya, Kak? Lewat tes. Aku dulu sih via tes. Aku kalau dulu bahasanya kan UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Gitu. Oke. Nih ngomong-ngomong nih Kak, aku mau banyak tanya-tanya tentang perjalanan Kakak di dunia bisnis nih Kak. Buat seorang alumni biasanya tuh kampus tentang banyak cerita lahir nih dari kampus. Gimana sih Kak pengalaman kuliah Kakak waktu dulu? Apa aja organisasi yang bisa bikin Kakak jadi sampai saat ini? Ada project yang penting Kakak apa organisasi? Kalau dulu mungkin berangkat dari kuliah kali ya, lebih asik kali diceritakan. Jadi dulu aku untuk masuk perguruan tinggi negeri itu mengajukan beasiswa. Alhamdulillah dapat tuh dua-duanya. Dan untuk ujian masuk perguruan tinggi negerinya waktu itu aku dapat uang transfer dari apa ya namanya, BMU, beasiswa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, itu dari Menko Kesra dulu. Nah itu dapat 2 plus Super Semar. Setelah masuk ya saya juga dapat Super Semar. Nah dulu tertarik sih ke teknik gitu ya. Nah teknik, kita kuliahnya ya penuh tantangan ya, penuh tantangan. Kita dulu fasilitasi masih belum lengkap seperti sekarang lah. Ini buku udah banyak nih, dulu buku belum ada. Jadi skripsi juga kita belum ada dulu. Aku kan kebetulan angkatan kedua ya. Aku tuh angkatan kedua, angkatan pertama itu 98, angkatan kedua itu 99. Terus pas kebetulan di angkatanku itu dibukalah penjurusan. Kalau yang awal-awal dulu masih teknik tenaga listrik. Tapi waktu zaman aku semester 5 itu konsentrasi, atau semester 6 gitu aku lupa. Itu membuka konsentrasi, 5 konsentrasi. Nah aku ngambil konsentrasi elektronika. Kalau organisasi di kampus dulu aku tuh ikut HIMA.
Himatro itu aku ikut jadi ketua divisi aspirasi dan advokasi kalau nggak salah di tahun 2001. Terus habis itu aku jadi ketua penerima beasiswa Super Smart. Jadi beasiswa Super Smart itu dulu juga disisihkan untuk ngebantu teman-teman lagi. Itu. Jadi pengalaman organisasi ikut di dua itu dulu mau naik lagi tapi aku berpikir aku pengen udah baiklah fokus kuliah. Gitu sih. Wah, hebat banget nih kakaknya, teman-teman. Nah, aku juga mau tanya Kak, setelah lulus itu kan biasanya alumni itu milih buat perusahaan besar, perusahaan yang terkenal. Apa sih Kak yang buat kakak memilih terjun ke dunia bisnis? Perjalanannya itu aku jadi karyawan dulu. Oh, jadi karyawan. Aku jadi karyawan, jadi menunggu pekerjaan itu udah dulu direkomendasikan sama Bu Rana ke teman beliau di perusahaan percetakan, tapi tidak bertahan lama. Terus aku balik lagi ke kampus. Habis itu aku diterima di, kalau dulu nyebutnya itu PT Excel Komindo. Ini nyebut PT nggak apa-apa ya, kan ini historical gitu. Nah, PT Excel Komindo, terus dia bertransformasi di Excel Axiata. Aku kerja dari 2007 sampai 2010. Nah, di 2008 itu aku memegang di Excel itu, dipercaya megang jalur utamanya Excel, belajar banyak di situ, belajar microwave, teknologi microwave itu untuk mengkoneksikan antar tower, ya kan. Nah, di situ aku melihat peluang tuh menjadi subkontraktor. Akhirnya di 2009 aku mencoba mendirikan perusahaan namanya PT Giga Power Lestari. Kalau yang di sini Giga Prima Lestari ya. Iya. Nah, PT Giga Power Lestari itu didirikan oleh alumni. Aku sama Pak Widiatmoko gitu. Perjuangannya mendirikan 2009, 2010 kita mulai dapat pekerjaan, 2011 kita dapat pekerjaan dari vendornya Excel, kita menjadi subkontraktor. Kita berlangsung sampai dengan 2014 tuh pekerjaan. Excited sih, pekerjaan itu menarik dan profitable waktu itu. Itu. Apa nih Kak yang buat kakak yakin buat akhirnya nih, mau menjalankan bisnis sendiri? Itu sih sebenarnya apa ya? Dari dulu itu semangatnya memang kita waktu di angkatan aku ya, angkatan 99 tuh rata-rata ingin jadi pengusaha semua. Semangatnya gitu loh, semangat dari kawan-kawan itu yang bergabung itu ingin menjadi entrepreneur semua waktu itu. Tapi kan perjalanannya ya kan berbeda kan ya, dengan keinginan gitu ya. Jadi lika-likunya akan berbeda. Aku tetap fokus pada keinginan membentuk perusahaan, ya kan. Di 2009 PT Giga Power Lestari lahir, 2011 sampai 14 itu melejit, 2014 kita ada salah tata kelola keuangan yang membuat saya harus koreksi diri, ya kan, karena mawas diri untuk mengevaluasi kesalahan apa sih gitu ya. 2014 itu juga aku mendirikan perusahaan baru, PT Giga Prima Lestari. Nah, skemanya dulu bermimpi bahwa ke depan ini yang keren di tahun itu ya, itu internet service provider sama data center. Nah, waktu itu saya berpikir duit saya masih ada, cukup lumayan gitu kan. Tapi karena salah tata kelola keuangan ternyata duitnya nol. Ya, tetap berjuang. Tetap berjuang di PT Giga Prima Lestari, saya terus berjuang. Saya mengajukan uji layak operasi ke kementerian, mengajukan izin ya ke Kementerian Kominfo dulu. Kalau sekarang kan Komdigi ya. Nah, kita mengajukan izin ISP ke kementerian, lulus di tahun 2015. 2016 belum menemukan jalan, cobaan semakin berat karena punya hutang tanpa potensi bayar waktu itu 1 miliar. Takut nggak lo? Lo punya utang tahun 2016 1 miliar tanpa potensi bayar. Bayang nggak?
tetap berjuang terus saja. Itu udah lumayan depresi lah, memikirkan hutang yang sebegitu besar. Berlanjut di 2016 awal, 2015 akhir kita mengajukan produk ke e-katalog, produk-produk internet ke e-katalog, ya kan. Kita di approve itu bulan Maret, ya kan, karena dulu kan sistemnya masih belum tertata rapi lah e-katalog yang waktu itu. Nah, kita tayang produk itu di September. Nah, September 2016 itu kita dapat proyek pemerintah. Proyek pemerintah 2017 saya dapat proyek Provinsi Lampung untuk internet. Jadi hutang yang tadi 1 miliar itu clear di 2017, sudah punya potensi bayar. Wow. Kebayangan 1 miliar tanpa potensi bayar. Kalau sekarang sih 1 miliar ya nggak menakutkan lah. Kalau dulu sangat menakutkan. Zaman dulu sama Ya, yang zaman sekarang sekarang berbeda banget. Beda karena kan udah inflasi ya. Terus pengalaman juga udah semakin banyak gitu kan. Pengalaman jatuh bangun itu banyak. Berlanjut ke 2017 aku mendirikan lagi 2016. Di 2016 itu aku mendirikan PT Queen Network Nusantara. Oh, yang benar. Sama ada satu lagi yang tidak masuk dalam catatan adik tadi. Aku bikin PT Jaringan Prima Data Nusantara. Itu aku dirikan juga, PT Jaringan Prima Data Nusantara. Nah, dua-duanya aku gerakkan di ISP karena kita udah mulai mengerti menjalankan ISP. Queen Network Nusantara itu uji layak operasi di kementerian di 2017. 2017, daftar e-katalog produk itu di 2019-an kalau nggak salah. 2018 atau 19 gitu. Itu kita udah bermain di proyek pemerintah. Perjalanan bisnis itu penuh dinamika. 2020 goyang, ya kan? Mengalami dinamika, harus memulai lagi dari nol. Kesalahannya adalah pengelolaan. Kalau dulu adalah salah mengelola keuangan, yang ke tahap selanjutnya adalah kesalahan mengelola sumber daya manusia. Jadi adik-adik kalau saran mau jadi entrepreneur, kalau sekarang yang kuliah di teknik, teknik itu cuman sebagian kecil untuk menjadi entrepreneur. Hanya sebagian kecil, karena kapasitas yang harus dikuasai, kalau saya membagi itu ada 5. Teknik dan rekayasa. Lalu udah mulai kuliah di teknik dan rekayasa kan? Iya. Benar nggak? Kalian di kuliah di teknik dan rekayasa. Habis itu kalian harus pintar manajemen keuangan. Setelah pintar manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Ya kan? Teknik dan rekayasa ini adalah engineering, terus keuangan, ya kan? Habis itu sumber daya manusia. Terus satu lagi apa ya? Aku lupa. Ada 5 ntar. SDM, keuangan, teknis, sama strategi marketing, manajemen marketing ya, manajemen pemasaran. Yang kelima, manajemen teknik rekayasa, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen marketing. Yang kelima, yang terakhir, manajemen strategi. Strateginya ada banyak, ya kan? Itu termasuk kalian pengelolaan waktu, analisis lingkungan bisnis, membahas isu yang sekarang, perkembangan teknologi. Itu akan menjadi daya dukung. Nasihat nih buat adik-adik. Sekarang adik-adik baru belajar apa? Teknik dan rekayasa doang kan? Iya kan? Cuma teknik dan rekayasa doang. Nah, masih ada 4 lagi yang kalian harus tempuh untuk menjadi entrepreneurship. Itu belajar teorema dulu. Kenapa? Nanti setelah teorema ini kalian harus, nggak tahu nih, adik-adik ini senang literasi digital nggak nih? Kalian harus senang literasi digital. Kalau enggak, nanti begitu ngadepin dilema, seperti yang aku alami gitu ya, nggak kaget. Kebetulan dulu aku waktu di teknik elektro itu bacaanku bukan buku C++, buku elektro, itu enggak. Aku tuh bacanya ilmu administrasi negara. Aku baca lagi ilmu psikologi, ilmu kepemimpinan, ilmu politik, itu malah yang aku baca. Sama ilmu marketing. Waktu kuliah itu bacaanku itu.
Kalau yang tentang keteknikan kan kita udah dapat di Udah dapet kampus, di udah dapat dari kampus. tugas-tugas Iya. ya kan. Nah, tambahannya di situ. Itulah yang ngebentuk aku bisa memarketingkan perusahaan. Gitu, Dinda. Perjuangan Kak Suprianto ternyata sangat sangat sulit sekali nih Tropos dari lika-liku perjalanan bisnisnya. Kalau misalnya nih Kak, waktu itu bisa terulang, hal apa sih yang pengen Kakak lakuin supaya hal yang tadi itu nggak terjadi? Gimana Gini. Kakak cara memanajemennya? Kalau aku begini, sebenarnya aku pengen muda lagi jujur. Kenapa? Aku pengen kayak kalian lagi. Kenapa tuh Kak? Gini, eh kalian sekarang umur berapa? 20, 20-an, 20, 20-an, 20, 21 lah ya. Ya, Kalian pernah masang target usia sukses nggak? Di pernah berapa? pastinya. Di berapa sekarang? Kalau kalian berapa? Kalian itu masang usia target harusnya, target usia sukses itu 27, 28. Harusnya di zaman sekarang. Kalau zaman kami itu masang usia sukses itu 35. Oh. Kalau di zaman kami dulu kita masang usia sukses itu 35. Tapi kalau menurut ramalan gue sekarang, kalian itu 27, 28 itu harus sudah bisa sukses. Iya. Serius. Jadi di zaman sekarang ini, utilitas yang kalian pakai untuk sukses itu udah banyak. Contoh sederhana. Kalian ada nggak yang nggak punya laptop? Kebanyakan udah punya semua. Udah punya Kak. semua. Kalau di zaman kami, tanyain siapa yang punya laptop? Terus, Jangankan laptop ya, PC dulu. Di kamar kosannya siapa yang punya PC? Itu nggak semua. cuman dihitung jari. Iya, makanya model kami yang pejuang-pejuang dulu, kami itu nginepnya di laboratorium. Di laboratorium komputer yang lantai 3, ya kan. Terus aku kan dulu jadi asisten lab juga tuh di elektronika. Ya itu, kita bisa akses full, bisa gantian. Dulu itu perjuangannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan menjadi korban teknologi ya kalau bahasa. Korban teknologi. Bener nggak sih kalian suka scroll TikTok gitu kan? Kalau kami dulu itu Media berburu, kita belum sampai media sosial. Dulu kami paling sering itu berburu tentang konten teknologi, materi teknologi, gitu. Termasuk dulu aku pernah iseng sama adik tingkat angkatan 2000 itu, kita pernah belajar tentang carding. Bagaimana kita menduplikat strippingnya magnetic card punyanya ATM. Wow. Teknologinya dulu kebuka, sekarang udah hilang. Dan di literasiku juga udah nggak ada. Tapi aku ingat arsitekturnya. Jadi pergunakan waktu kalian sekarang memulai dengan entrepreneurship sambil kuliah. Aku dulu sebenarnya mau, aku sudah dulu. Aku dulu itu entrepreneurship-nya malah maunya ke perikanan. Perikanan. Sambil kuliah teknologi ke perikanan. Dulu kan mijahin ikan gitu. Iya. Itu sekarang menjadi inceran bisnisku yang sekarang selain teknologi. Jadi adik-adik saran ya kan, di tengah perkembangan yang pesat dan penuh dinamika yang sekarang, yang kuliah di teknologi benar-benar, tapi dimatangin, literasi digital dibaguskan ya kan, sama kalau bisa memulai wawasan tentang teknologi pangan ke depan tuh itu. Apa kaitannya? Iya, apa kaitannya itu Kak? Sekarang gini, ini ilmu sederhana nih, analisis sederhana ini. Angka kelahiran dengan angka kematian di Indonesia tinggian mana? Kelahiran kan? Terus di negara kita tidak mengenal usia tua. Maksudnya tidak kena generasi usia tua. Ngerti nggak? Kalau kayak Jepang itu kan penduduknya penduduk tua. Ya kan? Kalau katanya isunya mau punah katanya kan begitu kan, Jerman begitu. Tapi kalau kita lagi bonus demografi dan budaya masyarakat kita, itu kan masyarakatnya apa ya? Masa kita bilang berkembang biak, bukan berkembang biak lah. Jadi meneruskan generasi. Kan gitu kan? Menikah, punya anak. Doktrinnya masih menikah, punya anak. Dan angka kelahiran tinggi, angka kematian rendah. Otomatis jumlah penduduk tinggi. Jumlah penduduk tinggi, perputaran ekonomi akan lebih mudah.
Kenapa perputaran ekonomi lebih mudah? Nganalisis sederhananya gini, kalau dulu adik nanam singkong, aku nanam singkong, gimana kita mau jualan? Menjual singkong? Nggak bisa kan? Kalau sekarang kita nanam singkong, kita bawa ke pasar, laku kan? Karena masyarakat yang tidak menanam singkong Bakal banyak. beli. Ya kan? Yang tidak menanam singkong lebih banyak daripada yang menanam singkong bahasanya. Terus yang ke perikanan. Perikanan yang berternak ikan sama yang mau beli, sekarang banyak yang mau beli. Yang mau beli. Itu sederhananya. Makanya kuasai komoditas pangan. Kuasai komoditas teknologi, kuasai komoditas pangan, habis itu kuasai teknologi keuangan. Aku sudah mengembangkan itu. Saat ini usaha yang sedang aku jalani itu yang bagian teknologi nih ya. Itu penyelenggara jasa internet. Iya. Penyelenggara jaringan telekomunikasi. Terus SaaS, Software as a Service. Oh, Software as a Service ini untuk adik-adik mungkin juga belajar tentang ERP. Belajar nggak tuh ERP? Nggak tahu pasti ya. Enterprise Resources Planning. oh, bener. Nah, itu dicatat, nanti coba kalian pelajarin. Itu aku udah belajar dari waktu kuliah loh. Waktu kuliah ada. Gitu loh. Enterprise Resources Planning ini aku belajar memanajemen sebuah perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini nanti tinggal pakai. Nah, yang ke depan lagi AI sedang marak. Ya, AI. Ya kan? Kalau bilangnya AI lah. Ya kan? Artificial Intelligence kan? Iya. Baru belajar tahun kapan? Dari semester 2. Semester 2. Aku belajar AI itu dikasih tugas akhir sama Pak Ageng. Kenal Pak Ageng? Tahu. Bapak Dekan? Iya, ya kan? Dekan. Wakil Dekan 3 ya? Iya. Dan aku dikasih tugas akhir sama dia itu AI. Logika fasi, programnya pakai bahasa assembler, ya kan, harus dimasukin ke chip dan itu harus jalan. Tahun 2002 mulai digarap. Aku lulus 2004. Itu garapnya 2003. 2003 deh itu aku garap. Itu agak lama tuh garapnya. Agak lama, bukunya referensinya sedikit. Kalau sekarang AI-nya mah AI tinggal pakai punyanya orang. Kalau dulu memang mendesain sendiri. Ya, sekarang bisa search di Google. Bisa ketemu kan. Kalau dulu kita harus belanja literasi, harus pergi ke berbagai perpustakaan gitu ya. Itu. Jadi adik-adik bersemangatlah. Utilitas sekarang itu udah perfect, udah saling melengkapi. Jangan sampai kebanyakan membuang waktu. Yang ditakutkan generasi sekarang itu terlalu banyak buang waktu. Scroll TikTok, diskusi bisnis nggak pernah. Klub bisnis ada nggak kalian? Yang membahas untuk, yuk kita entrepreneurship yuk. Ini ada kakak kita nih, coba sih kita datang ke sana, ada arahan nggak? Ada nggak yang begitu? Nah itu. Kalau dulu kita nggak punya kakak tingkat yang udah jadi entrepreneur. Iya. Siapa kakak tingkat gue angkatan 99 Generasi ya kan? Generasi Karena kakak tingkatnya di 98 kuliahnya bareng. Lulus aja bareng gitu kan. Iya. Jadi, kalau kalian sekarang udah ada, Kak Tesar ada, saya ada, terus Kak Arpan. Kenal nggak Kak Arpan? Yang punyanya Aras Inti Lain. Ya kan? Dia juga sama sebidang usahanya dengan CNN. Jadi kalau ditanya pengen balik ke waktu muda, ya pengen banget sih. Pengen banget. Iya, karena utilitasnya udah lengkap ya, tinggal semangatnya aja yang dibagusin gitu. Sebagai alumni teknik elektro dengan jurusan teknik elektro Kak, sejauh mana sih Kak ilmu teknik itu berguna bagi menjalankan bisnis? Teknik yang tadi fondasinya kan teknik dan rekayasa ya. Teknik dan rekayasa, teknik elektro aja kebagi di sini berapa konsentrasi? Sekarang ada 3 konsentrasi. Apa elektro. aja? Ada teknik tenaga listrik, tegangan tinggi. Terus elektronika, sama telekomunikasi. Oh, telekomunikasi. Ya. Jadi ketika aku menjalankan perusahaan, karena di teknologi nih ya, karena di teknologi, ketika aku ngedevelop sesuatu di kantor, itu ya berguna banget. Teknik tenaga listrik aku ngerti, tapi yang untuk arus lemah ya, yang 220 ke bawah gitu, tegangan 220 ke bawah, mengenal itu, bisa mengimplementasi, ya kan. Terus untuk programming, software, aku dulu ada basicnya. Mungkin teman-teman kenal nggak Visual Basic? Enggak, sekarang nggak kenal lah ya Visual Basic.
Itu Visual Basic itu dulu untuk aku kuliah itu udah keren, Visual Basic, ya kan? Itu aku dulu belajar Visual Basic, algoritmanya paham, sampai ada insiden itu aku memulai lagi dari nol tahun 2020. Berarti umurku udah 40 tahun. 40 tahun aku belajar itu full stack. Belajar React.js, Python, ya kan? Database-nya MySQL, tapi database ini udah selesai dengan Django. Django katanya setiap ngegenerin dari sini udah terbentuk database, tinggal normalisasi segala macam. Itu kalau ilmu teknik itu hanya sebagai ilmu, kalau bahasa kasar tuh, itu ilmu kuli. Ilmu kuli. Hanya untuk ilmu kuli. Kenapa tuh, Kak? Ya, kalau cuman bisa install listrik, coding, segala macam, ya sudah, gaweanya cuman begitu aja. Makanya tadi harus didampingi. Ini bagaimana bisa menjadi uang. Ilmu teknik ini gimana bisa jadi uang? Harus dijual kan? Iya. Kita pinter nih membagi-bagi kapasitas internet. Nah, kita harus mengemasnya menjadi bahasa marketing yang menarik ke orang yang nggak ngerti satuan internet. Ya kan, itu perlu manajemen marketing. Marketing berhasil jualan. Kita harus pinter manajemen keuangan, mengelola keuangan ini untuk untuk dibelanjakan belanja operasional. Belanja operasional kan terdiri biaya listrik, biaya tenaga kerja, terus bayar biaya bandwidth, terus ada lagi biaya belanja modal. Kita harus pintar juga tuh. Banyak, nanti makanya adik-adik selagi muda jangan terlalu banyak menggenggam gadget yang hanya untuk di-scroll. Ya. Media sosial. Media sosialnya cuma buat hahaha hihi, aku kangen kamu, ya kan? Kan begitu kan? Nyindir ini kan. Cuman aku kangen kamu juga, kalian bahagia. Tapi nanti ketika kalian ketemu dunia nyata, yang kalian sudah tidak ditanggung lagi oleh orang tua, baru tuh kerasa. Bener nggak? Kalau ilmu teknik sih kerasa banget lah. Untuk fondasi itu lumayan berpengaruh. Itu. Selain skill nih Kak, yang tadi skill entrepreneur, skill engineering, ada faktor yang katanya juga penting nih Kak, relasi. Gimana sih Kak, Kakak memanfaatkan relasi-relasi Kakak buat mendukung bisnis Kakak sekarang? Relasi, alhamdulillah banyak. Tapi relasi itu akan didapat kalau kalian punya citra diri. Citra diri kalian tidak terlalu pintar, ya kan? Tidak jujur, tidak mau berkorban, mau membentuk relasi, mungkin berat. Ya kan? Jadi bahasanya loyalitas, integritas, dedikasi, itu yang akan membentuk kalian. Sekarang kalian dititipin duit orang tua aja, kira-kira integritas kalian gimana? Dedikasi terhadap orang tua kalian, ketika orang tua kalian minta tolong gimana? Itu yang sederhana dulu. Akan terbentuk dari kalian. Sekarang gini, ini agak nyindir di generasi sekarang. Kalian itu lebih senang ditelepon ceweknya atau pacarnya daripada ditelepon orang tuanya atau menanyakan, "Mah, mama sehat nggak?" Ya kan? Bener nggak? Pasti yang lagi ngapain gitu kan? Ya tolonglah gitu loh. Budaya timur kita kembali lagi ke orang tua kita, bagaimanapun itu ketika kita lebih menyayangi orang tua kita, itu biasanya jalur suksesnya itu lebih terbuka. Ridho orang tua. Nah, iya kan? Iya. Kalau kalian disayangi orang tua segala macam, itu akan membentuk karakter diri kalian. Makanya untuk membentuk relasi itu ya tadi itu. Terus relasi, kita punya teman berelasi itu jangan sampai kita hanya mengkapitalisasi untuk kepentingan kita toh. Teman kita juga kan, gue kok cuma bukan diberdayakan tapi diperdayai. Kan nggak bagus kan? Jadi kalau kita ingin membentuk relasi, ya sama-sama win-win solution gitu loh. Kita bisa dapat keuntungan dari dia berteman sama kita, bisa dapat keuntungan dari apa?
kita kapitalisasi perusahaan mereka ke teman-teman kita juga. Terus kalau saya bergaulnya itu menghindari referral. Biasanya, bro, oke, gue bantu jualan punya lo ya, tapi ada referral 2%. Kalau saya nggak mau, karena saya udah punya bisnis sendiri, ya kan? Ya sudah, gue bantuin lo jualan, gue bantuin kalian jualan, ya kan? Gue bantuin kalian ngakses kemana-mana yang saya ada akses, ya kan? Monggo, ayo, kita saling menguatkan bisnis kita. Jadi, jangan lupa, kalau kita berelasi itu harus berkolaborasi. Gitu sih. Ya, ada tips nggak Kak buat mahasiswa ini lebih berani membangun relasi sejak kampus sama dosen, sama senior, atau orang-orang di luar kampus Kak? Gini, kalau kami dulu waktu zaman mahasiswa dengan dosen itu, kita nggak pernah takut. Ya. Jujurnya kita nggak takut dengan dosen. Kenapa? Dosen itu adalah mentor kami, ya kan? Tempat kami nanya, terus tempat kami dulu tidak terlalu minta banyak diajari bahasanya, inginnya mandiri. Kalau diajari pun kami dengarkan, ya kan. Habis itu kami nanya buku apa yang perlu kita baca lagi, yang mereka udah baca duluan kan. Nah itu, jadi kita sangat menghormati dosen. Ya dengan dosen tuh kita deketi mereka, kita minta dimentori. Dan kayak kalian tuh, oh ini rumusnya langsung jadi, ini tinggal kamu pakai. Nggak ada yang begitu. Kalau dari dulu kami harus memecahkan. Diajari oleh dosen-dosen itu dulu kami harus memecahkan masalah. Itu, jangan takut. Terus kalau membangun relasi keluar, jangan lupa integritas kalian. Setelah kalian punya integritas yang bagus, bisa dipercaya, ya kan, baru kalian akan bisa membangun relasi keluar. Ya itu bagus kalau kalian memang sudah bisa, tapi jangan lupa belajar dari dosen, bukakan jalur akses, ya kan, untuk membangun relation. Begitu. Setelah kita ngobrol panjang nih Kak tentang gimana sih cara memulai bisnis itu, tentang hal-hal yang harus dipelajari kalau misalnya bangun bisnis, sama relasi juga. Terakhir nih Kak, apa nih pesan Kakak buat mahasiswa teknik elektro dan teman-teman pendengar nih agar bisa jadi entrepreneurship seperti Kakak juga Kak? Ada kata-kata yang memotivasi aku dulu. Keberanian itu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kata kuncinya cuma itu. Keberanian itu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalau kalian nggak berani, ya otomatis tidak berani mengambil resiko, tidak berani mengambil sebuah langkah, tidak akan pernah belajar. Sederhananya begini, kalau kalian tidak berani melangkah, berarti diam, nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapain. Kalau kalian berani bergerak dan salah, kalian udah satu langkah udah menuju sukses. Kenapa? Ketika kalian melakukan salah, kalian bisa melakukan pembetulan. Koreksi diri. Ya kan? Pembetulan itu berarti kan kita koreksi diri. Oh, saya salahnya di sini, dan pembetulannya adalah caranya dengan begini. Kan begitu ya? Nah, itu akan menjadi pengalaman terus-menerus, terhimpun, dan itu akan membentuk mental semakin berani. Dan nanti akan semakin matang bagaimana menganalisis sebuah masalah-masalah. Mungkin kita akan dipandang oleh teman kita lebih pintar. Kenapa? Karena banyak masalah yang sudah kita selesaikan atau kita hadapi atau kita rasakan. Kalian kan kadang-kadang lupa dengan doa kalian sendiri. Ya Allah, berikanlah hamba kecerdasan. Itu dikasihnya apa? Masalah. Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran. Dikasih ujian untuk menunggu. Nah itu, jadi pesan buat teman-teman sama trooper semua, berani. Berani ngambil langkah. Mungkin satu kata itu tak sih. Itu yang menjadi pegangan aku dari itu. Karena aku dapat kata-kata mutiara itu. Di balik keberanian itu ada kecerdasan yang luar biasa. Bagus banget nih guys kata-katanya. Keberanian itu sangat penting loh teman-teman semuanya.
Oke, terima kasih banyak buat siap. kakak sudah menyempatkan waktunya di sesi Cerdas Himatro. Atas penjelasan dan motivasinya itu sangat berguna banget bagi para pendengar dan bagi kita semua. Sangat inspiratif sekali. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa perjalanan dari kampus menuju dunia bisnis itu membutuhkan keberanian ya Kak, kejaringan yang luas dan kemauan belajar hal baru di luar bidang teknik. Betul. Oke. Terima kasih juga buat para pendengar yang telah bergabung pada sesi Himatro Cerdas pada kali ini. Semoga diskusi kita hari ini itu memotivasi mahasiswa untuk lebih berani mengeksplorasi peluang karir dan siap bersaing di dunia kerja maupun bisnis. Terima kasih juga buat para kru kita yang di balik layar yang telah mendukung acara ini. Tepuk tangan buat kita semua. Mie goreng, mie kuah. Dah semuanya. Sampai jumpa di SC selanjutnya. Dah. Dadah, Kak.